Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan dalam sastra anak, pendekatan pragmatik dan praktik analisis yang beranggotakan yaitu Hani Apriliani dan saya sendiri, Hana Zalfa Mulewati. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian pendekatan pragmatik, yang kedua prinsip-prinsip dasar pendekatan pragmatik, yang ketiga metode pendekatan pragmatik, yang keempat adalah karakteristik pendekatan pragmatik. Pengertian pendekatan pragmatik. Pendekatan dalam bahasa Arab disebut makdal atau berartikan seperangkat asumsi berkenaan dengan hakikat bahasa dan hakikat belajar mengajar bahasa. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mengkaji faktor-faktor yang mendorong pilihan bahasa dalam interaksi sosial dan pengaruh pilihan tersebut pada mitra tutur, menurut Kristal 1987. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan lain. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsi untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembaca. Prinsip-prinsip dasar pendekatan pragmatik. Otonomi karya sastra dianggap tidak relevan dalam kajian sastra, karena terlalu menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Padahal karya sastra tersebut tidak mempunyai kewujudannya sendiri sampai dibaca. Pendekatan pragmatik membuktikan bahwa karya sastra sebagai artefak, pembacalah yang menghidupkannya melalui proses yang konkret. Pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan berbeda. Teks sastra selalu menyajikan ketidakpastian makna, sehingga memungkinkan pembaca untuk memaknai dan memahami secara terbuka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Hani Apriliani. Yang pertama adalah tindak tutur terikat konteks. Yang kedua, prinsip kerjasama GRIS, katakan secukupnya. Yang ketiga, prinsip interpretasi pragmatik. Yang keempat, prinsip tata krama. Dan yang kelima, prinsip-prinsip kewacanaan. Metode pendekatan pragmatik. Yang pertama adalah penelitian persepsi pembaca terhadap karya sastra dapat menggunakan beberapa metode pendekatan antara lain pendekatan yang bersifat eksperimental. Yang kedua, kepada pembaca perorangan atau kelompok diminta membaca karya sastra, lalu sejumlah pertanyaan dalam angket berisi tanggapan, kesan, penerimaan terhadap karya yang dibaca. Yang ketiga, kepada pembaca perorangan atau kelompok diminta membaca karya sastra, kemudian ia diminta untuk menginterpretasikan karya sastra tersebut. Yang keempat, kepada masyarakat tertentu diberikan angket untuk melihat persepsi mereka terhadap karya sastra. Karakteristik pendekatan pragmatik. Yang pertama, asumsi dasar pendekatan pragmatik adalah bahwa karya sastra merupakan sesuatu yang bersifat artefak. Yang kedua, dalam menelaah unsur yang menjadi objek telaah mencakup seluruh unsur, baik fisik maupun unsur batin. Ketiga, dasar pertimbangan dalam penentuan makna adalah perpaduan unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. Yang keempat, esensi karya sastra adalah makna setiap unsur. Selanjutnya kesimpulan. Pendekatan dalam bahasa Arab disebut madkhol atau seperangkat perkiraan tentang hakikat bahasa dan hakikat belajar bahasa. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mengkaji faktor-faktor yang mendorong pilihan bahasa dalam interaksi sosial. Pendekatan pragmatik membuktikan bahwa karya sastra sebagai artefak. Prinsip-prinsip yang digunakan yaitu tindak tutur, prinsip kerjasama GRIS, prinsip tata krama, prinsip interpretasi pragmatik, prinsip-prinsip kewacanaan, dan yang terakhir, otonomi karya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.